Nah, berapa sih jumlah biaya perolehan yang kita akui dari suatu barang? Nah, menurut PSAK 14 itu kita mengakui jumlah persediaannya diukur pada harga terendah antara biaya perolehan dan nilai realisasi bersihnya. Nah, ini ketika kita menggunakan dasarnya itu kita mengakuinya berdasarkan harga realisasi bersih. Kan dasar untuk pengukuran awal atas nilai persediaan yang terkandung di dalam barang tersebut, ada beberapa hal yang harus diperhatikan, itu berhubungan dengan harga perolehan. Nah, biasanya perusahaan akan mengakui harga dari satu barang dari satu unit persediaan itu berdasarkan harga beli dan harga ketika perusahaan mengeluarkan uang untuk membeli barang tersebut dari mulai perusahaan tersebut membeli dari penjual sampai barang tersebut sampai ke tangan pembeli. Nah, itu jumlah persediaannya. Pengukuran awalnya dihitung dari nilai harga si persediaan itu sendiri ditambah dengan jumlah biaya yang harus dikeluarkan untuk memperoleh barang tersebut. Lalu untuk metode pencatatan dengan menggunakan asumsi arus biaya, kita bisa menggunakan 4 cara, yaitu dengan menggunakan identifikasi khusus. Kalau untuk identifikasi khusus biasanya itu kita memerlukan ahli yang mengerti di bidang tertentu dalam menganalisis nilai yang terkandung di dalam suatu barang. Contohnya, ketika contohnya di toko emas, ketika ada yang mau menjual emas perhiasan, baik itu cincin, gelang dan sejenisnya ke toko emas, nah yang menilai berapa nilai yang terkandung di dalam emas tersebut itu harus memiliki keahlian khusus karena harus dihitung karatnya, dihitung kadarnya. Nah, untuk menentukan nilai persediaan dari emas tersebut itu kita menggunakan identifikasi khusus. Itu salah satu contoh yang cara yang pertama. Lalu yang kedua, rata-rata average itu dengan kita harus mengetahui berapa jumlah rata-rata dari harga pokok penjualan setiap produknya. Lalu yang ketiga FIFO dan yang keempat LIFO. Untuk yang tiga cara yang ini dari rata-rata FIFO dan LIFO itu selebihnya sudah dibahas di pengantar akuntansi. Lalu karena sudah dibahas, jadi saya tidak terlalu membahas di mata kuliah intermediate. Nah, di sini cara lain untuk menghitung persediaan yaitu dengan menggunakan net realizable value atau nilai realisasi bersih. Nah, jika dilihat dari definisinya sendiri itu bahwa NRV itu adalah taksiran harga penjualan dalam kegiatan usaha normal dikurangi dengan taksiran biaya penyelesaian dan taksiran biaya yang diperlukan untuk melakukan penjual. Jadi kita dalam menentukan inventory itu tidak hanya melihat dari berapa harga yang jualnya, namun kita harus mengestimasi berapa nilai bersih yang terkandung di dalam harga jual yang terkandung di dalam satu barang sampai barang tersebut bisa terjual ke konsumen dengan mengurangkan terlebih dahulu biaya-biaya yang mendukung untuk barang tersebut sampai ke konsumen. Lalu untuk yang ke metode pencatatan yang kedua yang lower of cost or net realizable value. Nah, ini dengan membandingkan antara nilai biaya perolehan dari persediaan tersebut dengan nilai realisasi netonya, dibandingkan mana nilai yang terendah antara dua nilai itu. Contohnya kalau kita membeli motor dengan harga 20 juta dari produsen motor yang nantinya motor tersebut akan dijual ke konsumen dengan harga belinya itu 20 juta. Nah, yang 20 juta itu diakui sebagai biaya atau cost
cost dari si motor tersebut. Namun untuk menghitung nilai realisasinya, kita harus menghitung jika kita akan menjual si motor tersebut dengan harga 30 juta, kira-kira biaya apa yang akan dikeluarkan oleh kita sehingga motor tersebut sampai. Contohnya dikurangi biaya transportasi, ada biaya pemasaran, biaya desain, sehingga nanti si motor tersebut laku terjual. Contohnya nilai realisasi ini, jumlah biayanya itu 500.000, sehingga si yang dari 30 juta itu dikurangi dulu 500.000, barulah diperoleh NRV-nya. Nah, dari NRV tersebut nanti dibandingkan dengan cost pada saat belum memperoleh, mana yang paling rendah. Untuk selengkapnya lebih mudah, kita akan membahas ke ilustrasi. Nah, ini salah satu contoh ilustrasi penerapan metode pencatatan yang NRV dan LCNRV. Untuk yang pertama NRV dulu. Di sini ada jumlah inventory, tapi sebelum jadi masih belum fix dijual keluar. Harga nilai persediaan tersebut memiliki nilai $1.000. Lalu di sini ada estimasi biaya untuk menyelesaikan dan estimasi biaya untuk menjual. Jumlah biaya yang akan dikeluarkan itu 250, sehingga jika kita menjual ke pihak luar, ke pihak konsumen, itu nanti akan timbul biaya muncul senilai $250. Sehingga dari hal tersebut kita bisa memperoleh nilai bersihnya, yaitu 1.000 dikurangi 250, maka NRV-nya itu $750. Nah, untuk low cost net realizable value-nya itu tadi membandingkan antara cost dengan NRV-nya. Tadi kan cost itu merupakan harga perolehan persediaan ketika kita membeli suatu barang dari perusahaan orang lain. Lalu NRV-nya itu ketika kita mengurangkan harga jual tersebut dikurangi dengan dikurangi dengan estimasi biaya yang akan keluar. Di sini muncul NRV dari masing-masing barang senilai 120, 110 dan seterusnya. Nah, kalau LCNRV nanti kita harus melihat nilai terendah dari setiap produknya. Untuk Swines itu costnya 80.000, NRV-nya 120.000. Berarti bisa dilihat bahwa antara 80.000 dengan 120.000 itu lebih rendah yang costnya seharga 80.000, maka yang dinilai persediaannya itu 80.000 untuk produk Swinish. Terus yang kedua carrots, untuk carrots itu costnya 100.000, NRV-nya 110.000, mana yang paling rendah itu cost, maka untuk penilaian yang produk kedua itu 100.000. Begitupun yang seterusnya, sehingga setelah diperoleh nilai terendah dari setiap masing-masing produk yang akan dijual, itu diperolehlah nilai persediaannya sebesar 384.000. Lalu di sini untuk penilaian inventory kita bisa menghitungnya, menilainya dengan mengelompokkan terlebih dahulu atau melihat penilaiannya bisa per kelompok atau bisa per individu. Kalau per kelompok maka kita harus memisahkan produk apa saja yang kita memiliki kategori apa, lalu kita pisahkan setiap produknya masuk ke kategori yang mana. Contohnya di sini kita ada 2 kategori, yang pertama frozen, yang kedua canned. Yang termasuk ke frozen ada 3 produk dan yang masuk ke canned ada 2 produk. Nah, kalau sepertinya metodenya penilaiannya berdasarkan kelompok, maka nanti untuk individual penilaian persediaannya per item, satu per produk, maka kita harus membandingkan dari setiap produknya. Nah, untuk produk yang pertama yang paling rendah itu cost, maka untuk individual itemnya 80.000, untuk produk kedua itu 100.000 dan LCNRV-nya 10, maka yang paling rendahnya 100.000. Begitupun yang produk lainnya. Nah, ini untuk penilaian individual, sehingga diperolehlah nilai persediaannya 384. Kalau untuk penilaian
kelompok, berarti kita harus melihat nilai terendah antara kelompok frozen dan kelompok frozen mana yang terendah antara cost dengan energi NRV-nya. Karena yang terendahnya 230, maka penilaian untuk inventory-nya itu yang kelompok frozen itu masuk ke sebesar 230. Begitupun yang kelompok yang kinerjanya 185 dengan 164 lebih rendah 164. Sehingga kalau penilaiannya berdasarkan kelompok, maka jumlah persediaannya memiliki nilai 394. Kalau berdasarkan total inventory, yang paling besarnya itu berdasarkan cost, sehingga perusahaan itu bisa menerapkan penilaiannya berdasarkan item, berdasarkan kelompok atau berdasarkan total gitu. Tidak boleh menggabungkan, hanya boleh memilih salah satu.